Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kroni Sandeus. Di video ini, saya akan menjelaskan identifikasi kawasan tapak di sekitar rumah saya. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Mayamangurai, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dari hasil pengamatan yang saya ambil di kawasan rumah saya dapat mengetahui daerah ini didominasi oleh pemukiman penduduk. Hal ini didukung oleh data BPS Kota Jambi yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di kecamatan saya itu ada lebih dari 90.000 orang. Saya menyetujui hal itu karena daerah rumah saya itu daerah yang sibuk, daerah yang banyak bisnis dan pertokoan di sini. Dan juga saya menyetujui karena banyak juga perumahan-perumahan warga di sekitar sini. Daerah rumah saya yaitu Mayamangurai itu dekat dengan pusat kota. Tidak heran jika kawasan pemukiman berkembang begitu pesat di daerah ini. Dan perkembangan ini pasti akan memunculkan masalah-masalah di daerah masing-masing tersebut. Begitulah daerah rumah saya. Di sini saya sudah merangkum masalah-masalah yang ada di daerah saya dan saya akan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Yang pertama ialah masalah sampah. Ini merupakan masalah yang paling sering dijumpai di setiap daerah, terutama daerah rumah saya. Menurut saya, daerah Mayamangurai ini kurang memperhatikan hal seperti ini. Jika ada TPA pun terkadang tidak terurus. Akhirnya rusak dan hilang. Ada warga yang menyediakan pembuangannya sendiri. Tetapi juga tempat pembuangannya itu hilang juga. Jadinya warga itu banyak yang membuang sampahnya di depan rumah tanpa tempat dan itu tunggu ada pengangkut sampah yang mengambilnya. Contoh rumah saya. Rumah saya ini adalah toko rongsokan atau barang bekas. Saya sadar bahwa rumah saya itu kurang memperhatikan lingkungan. Akhirnya itu banyak warga yang membuat rumah saya itu menjadi sasaran pembuangan sampahnya. Padahal rumah saya bukan TPA. Dan akhirnya rumah saya itu juga sering terjadi pencemaran. Masalah kedua adalah masalah jalan yang rusak. Hal ini sangat sering terjadi di daerah rumah saya. Karena rumah saya itu dekat dengan jalan utama. Jalan-jalan di sini itu terkadang jarang diperbaiki, malah ditelantaри. Terkadang tidak diperbaiki langsung. Kalau diperbaiki pun itu tunggu memang rusak parah. Bagi saya itu jadinya mengeluarkan dana yang besar. Seharusnya bisa melakukan perawatan, diperbaiki dari yang kecil gitu nah. Tidak perlu menunggu kerusakan yang besar gitu baru diperbaiki. Masalah ketiga adalah kurangnya ruang terbuka hijau. Karena daerah rumah saya itu padat oleh penduduk, maka ruang terbuka hijaunya sangatlah minim. Kalau ada pun, ruang terbuka hijaunya itu rata-rata di perumahan. Hal ini menyebabkan polusi udara itu masih tergolong tinggi. Dan suhu udara di sekitar sini itu juga tergolong panas. Anak-anak itu banyak yang tidak keluar untuk bermain karena daerah ini kan juga daerah dekat dengan jalan utama dan tidak adanya ruang terbuka hijau, maka anak-anak itu banyak yang tidak mau keluar. Untungnya di belakang rumah saya itu ada kebun warga. Ini menjadi ruang terbuka hijau untuk penopang air hujan, baru udara bersih dan menjaga suhu udara di sekitar
rumah saya itu tetap stabil. Masalah keempat adalah masalah kebisingan. Karena daerah rumah saya dan rumah saya sendiri itu dekat dengan jalan utama dan lampu lalu lintas, akan sering terdengar suara kendaraan berlalu lalang. Dan ini menjadi makanan sehari-hari di sekitar sini. Seperti saya membuat video ini, itu banyak sekali suara kendaraan. Dan saya menunggu hal itu. Seperti ini. Masalah kelima ialah masalah saluran drainase. Saluran ini di daerah rumah saya, terutama di rumah saya, seringkali tercemar. Karena ya seringkali tidak terurus dan itu juga tidak dirawat dengan baik oleh warga sekitar sini. Akibatnya saluran itu sering kali tertimbun oleh tanah, baru tertimbun oleh sampah dan lainnya. Dan itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, baru salurannya itu airnya menghitam dan lainnya gitu. Dan masalah terakhir ialah masalah air. Jadi di rumah saya itu menggunakan air sumur. Dan tetangga saya itu lebih memilih memakai air PDAM. Penyebabnya karena air di sini itu cukup tercemar dengan lumpur tanah liat dan minyak. Jadi butuh diolah dulu baru bisa dipakai sehari-hari, tapi bukan untuk minum. Alasannya karena dekat rumah saya itu cukup dekat sih, ada pertambangan minyak di sekitar sini. Jadi itu mungkin penyebab kenapa air tanah di daerah rumah saya itu tercampur lumpur liat dan minyak. Saya punya contoh. Ini air yang tercampur. Ini yang sudah disaring. Ini yang sudah saya sudah disaring. Ini saya ambil di penampungan keduanya, karena penampungan pertamanya itu tidak bisa dibuka karena terlalu keras. Jadi saya cuma mendapatkan ini. Dapat dilihat butuh olahan yang cukup sulit dan untuk mendapatkan air sebersih ini. Dari semua masalah yang tadi yang saya jelasin di video ini, pasti kita harus memberikan solusi kan? Jadi saya membuat 2 program yang menurut saya bisa menjadi solusi untuk tempat tinggal saya. Jadi yang pertama adalah program PHBS atau Perilaku Hidup Sehat. Jadi kenapa sih saya memilih program ini? Karena program ini cocok sekali untuk dilakukan di daerah saya. Karena ini akan menumbuhkan rasa sadar warga sini termasuk saya untuk melihat bahwa lingkungan saya itu kotor atau tidak, terawat atau tidak, bersih atau tidak. Dan itu saya bisa memulainya dari lingkungan rumah saya sendiri dan bisa mempraktekannya di sekitar rumah saya. Dan itu juga membangun rasa gotong royong. Jujur, di daerah rumah saya itu saya tidak pernah melihat gotong royong. Saya belum pernah melihat karena mungkin daerah saya itu dekat jalan utama dan lebih banyak orang fokus terhadap perdagangan di sini gitu. Dan hal ini juga akan bisa mengatasi masalah sampah, saluran drainase gitu nah. Karena bisa adanya gotong royong, jadinya warga tuh, ayo mari kita bersihkan sampah-sampah yang menumpuk di sini atau membersihkan drainase yang tertimbun dengan tanah atau sampah. Dan saya juga ingin ada sanksi atau denda diberikan agar warga sadar kalau menjaga lingkungan itu sangat penting. Program kedua adalah program kebun dari rumah. Kan rumah saya, rumah di sini itu, rumah saya dan rumah sekitar sini itu rata-rata banyak yang ruko, ada yang rumah biasa. Tapi
saya ingin membangun semangat warga untuk berkreasi. Jadi saya itu terinspirasi oleh tetangga saya yang membangun taman mini gitu di atas rumahnya. Jadi dia di atas rukonya itu. Dan itu hal yang positif jika dilakukan di daerah rumah saya. Karena saya jadi terbayang seperti desa Glitung, yaitu desa Glitung Go Green. Itu di daerah Jawa. Jadi saya terpikir, wah, tempat saya bisa menjadi ruko Go Green gitu. Gara-gara banyak warga yang akhirnya tuh membuka ruang terbuka mini di dalam rumah. Hal ini bisa mengatasi minimnya lahan untuk membuka RTH di daerah rumah saya. Dari semua penjelasan yang saya jelasi di video ini, bahwa saya sadar saya harus memperhatikan lingkungan sekitar saya. Saya juga harus sadar bahwa apakah lingkungan saya itu bersih, apakah lingkungan saya itu terjaga atau tidak. Dari hal ini, saya harus ikut ambil andil dalam merawat dan menjaga lingkungan saya bersama warga. Karena saya merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan. Karena lingkungan merupakan milik kita bersama. Sekian dari saya. Terima kasih udah menonton video ini.